Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Nisa. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar akidah akhlak seperti kemarin ya, pertemuan kemarin dengan materi ta'awud. Nah, semoga pada pertemuan kali ini anak-anak bisa memahami materi yang kemarin yang sudah Ustazah sampaikan tentang ta'awud ya. Oke, masih semangat ya hari ini ya. Nah, karena masih semangat, mari kita mulai belajar pada pagi hari ini dengan baca basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga kita selalu diberikan kelancaran dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, kemarin kita belajar ta'awud. Apa itu sih ta'awud kemarin? Siapa yang masih ingat? Nah, ya. Ta'awud itu termasuk kalimat thayyibah ya. Kalimat yang baik. Nah, yang memiliki arti bahwa aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, bunyinya bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu ya. Oke. Nah, kemarin kita mempelajari tentang lafal ta'awud sama artinya, juga maknanya. Jadi maknanya itu kemarin apa? Maknanya bahwa kita itu memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Nah, kenapa? Karena kita adalah manusia sebagai makhluk Allah yang diperintahkan untuk tunduk dan beribadah hanya kepada Allah. Sementara itu, ada makhluk lain yang tidak suka jika manusia itu tunduk sama perintah Allah. Makhluk lain itu siapa ya? Nah, dialah setan. Nah, setan tidak senang jika manusia melakukan kebaikan. Setan itu sukanya menggoda manusia. Nah, dengan kesombongannya, setan merasa lebih mulia dari manusia. Karena apa? Karena setan itu diciptakan dari api, sedangkan kita manusia diciptakan dari tanah. Jadi, setan itu merasa sombong, merasa lebih mulia, merasa lebih tinggi karena diciptakan dari api. Nah, api kan panas ya, membara seperti itu. Nah, sedangkan kita manusia diciptakan dari tanah. Nah, jadi setan itu adalah makhluk gaib yang jahat dan lihai menggoda manusia, membuat manusia melakukan kejahatan, keburukan yang tidak disukai oleh Allah. Jadi kita harus mohon perlindungan sama Allah supaya kita tidak tergoda, tidak tidak diganggu oleh setan. Kita harus meminta perlindungan kepada Allah. Nah, dengan apa? Dengan melafalkan ta'awud ya. Nah, jadi sering-sering membaca ta'awud untuk melindungi diri kita, memohon pertolongan, memohon perlindungan hanya kepada Allah, supaya kita selalu terjaga dimanapun kita berada. Nah, wujud setan itu tidak tampak oleh mata kita ya. Jadi, setan itu bebas leluasa membisikkan rayuan dalam hati manusia. Nah, makanya setan itu bisa menggoda manusia dengan berbagai cara. Ya. Bisa melakukan tipu muslihat sehingga banyak manusia yang berani berbuat maksiat atau dosa. Nah, setan berjanji akan menggoda manusia sejak zaman Nabi Adam hingga hari kiamat nanti.
Nah, masih ingatkah kalian kisah Nabi Adam? Siapa yang sudah tahu kisah Nabi Adam? Nabi Adam dan Ibu Hawa dibujuk setan untuk melakukan larangan Allah. Nah, akibatnya Nabi Adam dan Ibu Hawa diturunkan dari surga menuju bumi. Setan tidak akan mati sampai datangnya hari kiamat. Sedangkan manusia artinya meninggal dunia ya. Mau kecil, muda, tua, tidak pandang usia. Jadi kapanpun manusia itu bisa meninggal. Beda dengan setan ya. Nah, sehingga jumlah setan lebih banyak dari jumlah manusia dan akan terus bertambah. Mereka sangat licik untuk memperdaya manusia. Tak henti-hentinya mereka menggoda manusia. Siapapun dia, mau laki-laki, mau perempuan, mau orang pintar, mau orang bodoh, mau orang tua, mau muda, mau apapun jabatannya, kapanpun dan di mana saja manusia itu bisa digoda oleh setan. Jadi kita harus berhati-hati ya, selalu mengingat Allah, melafalkan kalimat-kalimat Allah, kalimat thayyibah yang baik, supaya melindungi diri kita dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Nah, pastinya ya kita tidak ingin kan tergoda oleh setan. Nah, untuk itu kita harus memohon perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Kuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk terhindar dari bujuk rayu setan laknatullah. Ya. Nah, walaupun kita manusia dan setan itu sama-sama makhluk Allah, tapi kita mempunyai sifat yang berbeda ya. Jadi kita harus berhati-hati, sering membaca kalimat-kalimat Allah, kalimat thayyibah yang baik untuk menjaga diri kita. Gitu ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya kita diskusikan permasalahan yang ada berikut ini. Nah, ada 4 permasalahan. Yang pertama, apa tujuan membaca kalimat ta'awud? 2. Siapakah setan itu? Jelaskan. 3. Dapatkah setan menggodamu saat kamu tidur? Dan yang keempat, apa yang kamu lakukan ketika kamu bermimpi buruk atau menakutkan? Nah, jadi dari keempat permasalahan ini, silakan anak-anak berdiskusi ya. Diskusi, ditulis jawabannya. Anak-anak membuat tabel seperti ini, kemudian disalin, ditulis di buku tulis anak-anak. Buku tulis akidah akhlak ya, jangan dicampur-campur. Bukunya khusus akidah akhlak. Nah, silakan nanti anak-anak boleh berdiskusi dengan ayah, dengan bunda, dengan kakak, ya. Boleh. Kemudian nanti disalin jawabannya diisi di kolom sebelah sini ya. Oke. Selanjutnya, karena kita sudah belajar materi ta'awud dari hari kemarin dan hari ini, jadi yang terakhir adalah anak-anak isilah titik-titik di bawah ini. Nah, ini soalnya jangan lupa ditulis dulu ya di buku tulis, kemudian baru dijawab. Oke? Nah, ada 5 soal isian ya. Anak-anak boleh menjawabnya dengan berdiskusi juga boleh ya. Oke. Nah, cukup sekian pertemuan pada hari ini. Ucapkan terima kasih, selamat mengerjakan, tetap semangat. Jangan lupa berdoa sebelum menyelesaikan tugas. Nah, dan jangan lupa sering-sering melafalkan ta'awud atau kalimat thayyibah yang lain. Ya, dimanapun kita berada, mau sholat, mau berdoa, mau wudhu, mau tidur ya. Nah, supaya apa? Kita mendapat perlindungan dari Allah. Begitu ya anak-anak ya. Oke, Ustazah akhiri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.